Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, semoga nggak bosan ketemu ibu ya meskipun online seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masih tetap belajar tentang kesetimbangan kimia, namun dengan pokok bahasan yang berbeda. Yang pertama kita akan fokus dulu ke derajat disosiasi. Terus lalu yang kedua itu adalah terkait dengan hubungan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Oke, ibu mulai dulu dari derajat disosiasi. Jadi apa itu reaksi disosiasi atau derajat disosiasi itu? Jadi adalah reaksi peruraian dari suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Apabila reaksi ini terjadi di dalam reaksi kesetimbangan, berarti disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Masih ingat kan kemarin ciri dari kesetimbangan itu apa? Kan dia terdiri dari ada dua panah seperti itu kan bolak-balik. Ibu contohkan seperti ini. Ada reaksi 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Nah, reaksi kedua itu adalah 2NH3 menjadi N2 plus H2. Nah, itu kan reaksi peruraian dari suatu zat yang menjadi lebih sederhana seperti itu kan. Lalu rumus dari derajat disosiasi itu apa sih? Jadi gini, derajat disosiasi disimbolkan dengan alfa. Jadi alfa itu sama dengan jumlah mol zat terdisosiasi atau terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Itu adalah rumusnya. Jadi anak-anak bisa memahami rumus itu dulu. Jadi jika alfa itu sama dengan 0 atau 0%, itu artinya adalah semua zat dalam reaksi tersebut tidak ada yang terurai seperti itu. Nah, jika nilainya alfa itu A1 atau 100%, berarti zat tersebut terurai secara sempurna. Derajat disosiasi digunakan dalam perhitungan sistem kesetimbangan disosiasi. Kasih contoh soal gini. Jadi dalam ruang 1 mol dipanaskan gas HI hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Jadi 2HI menghasilkan atau dalam keadaan setimbang H2 plus I2. Pada suhu tertentu, nilai tetapan kesetimbangan Kc-nya itu adalah 4. Tentukan A, persentase HI yang terurai atau di sini kita nyarinya adalah alfa atau disosiasi tadi, derajat disosiasi. Lalu yang B, komposisi masing-masing gas pada keadaan setimbang. Nah, langkah pertama kita harus tulis dulu reaksinya, lalu kita tuliskan MRS, mula-mula reaksi setimbang. Lalu kita taruh 1 mol di bagian HI, ya kan, 1 mol. Lalu karena di sini yang ditanyakan adalah presentasi HI yang terurai, berarti kita harus tahu dulu berapa mol HI dalam terurai itu sendiri. Jadi kita tuliskan di situ reaksi di bagian HI adalah alfa mol. Nah, untuk mencari mol di H2 bagian reaksi berarti masih ingat ya kemarin kita bicara tentang perbandingan koefisien. Berarti di situ perbandingan koefisien H2 dibagi dengan perbandingan koefisien HI dikali dengan alfa. Jadi setengah alfa di situ kan. Terus I-nya juga sama karena koefisiennya sama seperti H2 berarti 1/2 kali alfa kayak gitu. Lalu di bagian kesetimbangan berarti mol setimbang itu dikurangi mol mula-mula dikurangi mol reaksi, ya kan? Nah, kita masuk ke langsung persentase HI yang terurai. Berarti kita masukkan dulu rumusnya. Kc sama dengan gimana kemarin? Produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan reaktan. Berarti konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 kan pangkatan koefisien sama. Lalu dibagi dengan konsentrasi HI dipangkatkan dengan 2. Nah, kita masukkan angkanya di situ. Seperti perhitungan matematika biasanya, didapatkan alfa atau tadi mol terurainya itu adalah 4/5 atau 80% seperti itu. Lalu ketika pertanyaan B dijawab, komposisi masing-masing gas pada keadaan setimbang, berarti di situ kita nyari masing-masing mol di 2HI dalam keadaan setimbang, H2 dan I2 dalam keadaan setimbang. Tinggal kita masukkan alfanya, jadi misal kita mau mencari mol HI berarti 1 min alfa sama dengan 1 min berapa? 4/5 berarti 1/5 mol seperti itu. Nah, untuk H2 dan I2 berarti caranya tetap sama. Lalu Ibu kasih contoh yang lain biar lebih paham. Di sini bisa dilihat di slide-nya Ibu. Di dalam ruang yang volumenya 2 liter, dipanaskan 0,5 mol gas SO3 hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. 2SO3 dalam keadaan setimbang 2SO2 plus O2. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata di dalam sistem terdapat 0,1 mol gas O2
hitunglah nilai derajat disosiasinya. Berarti di sini kita mencari yang tadi alfa ya, derajat disosiasi. Di sini berarti udah diketahui gas SO dan O2 ya. Gas SO-nya dalam keadaan mula-mula 0,5 mol, lalu gas O2-nya dalam keadaan setimbang itu 0,1 mol. Sama caranya, kita tulis dulu reaksinya, lalu kita tuliskan MRS-nya. Kita taruh masing-masing molnya ke dalam posisinya ya. Setelah itu kan di situ kita belum tahu sama sekali mol di bagian reaksi itu berapa, ya kan? Caranya adalah di bagian kesetimbangan O2 itu kan 0,1 mol. Berarti mol di reaksi O2 itu juga sama 0,1 mol. Nah, setelah itu kita cari mol reaksi di bagian SO2 dan SO3. Berarti gimana? Perbandingan koefisien. Jadi 2/1 koefisien SO2 berarti kan 2/1 dari koefisien O2 dikali dengan mol O2. Berarti 2/1 dikali 0,1 sama dengan 0,2 ya kan. Lalu yang SO3 juga sama karena koefisiennya sama seperti SO2, berarti di situ mol di bagian reaksi berarti sama 0,2 mol. Setelah itu ketika kita mau mencari keadaan setimbang berarti nanti dikurangi semuanya. 0,5 dikurangi 0,2, 0,3 seperti itu. Yang di mol setimbangnya SO2 berarti 0,2 mol. Yang O2 berarti setimbangnya 0,1 mol. Nah, setelah kita dapatkan mol dalam keadaan setimbang, lalu kita masuk ke rumus reaksi derajat disosiasi ya. Alfa itu sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Berarti hasilnya berapa? 0,2 dibagi dengan 0,5 sama dengan 0,4 atau sama dengan 40%, seperti itu. Oke, setelah ini kita masuk ke langsung ya, hubungan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi yang berkaitan. Nah, ini gampang ini. Yang penting kalian paham konsepnya. Jadi gini, hubungan nilai tetapan kesetimbangan itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc menjadi 1/Kc. Ingat-ingat, di sini kan ada Ibu contohkan reaksinya. N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3, ya kan? Itu Kc-nya adalah 5. Nah, ketika reaksi kesetimbangan itu dibalik posisinya, yang awalnya produk menjadi reaktan atau sebaliknya, itu berarti nilai Kc-nya akan menjadi 1/N atau 1/5 di situ Ibu contohkan. Oke. Lalu yang kedua adalah jika koefisien reaksi kesetimbangan itu dibagi dengan faktor N. Kalau dibagi berarti istilahnya nanti harga Kc-nya itu adalah akar dari Kc atau Kc pangkat 1/N. Seperti itu. Nah, Ibu contohkan di sini N2 plus 3H2 dalam keadaan setimbang 2NH3 itu Kc-nya 5. Lalu ketika reaksinya itu dibagi, koefisiennya dibagi setengah, berarti nanti setengah N2 plus 3/2H2 menghasilkan NH3, itu Kc-nya nanti berarti akan akar Kc atau akar 5. Atau di sini Ibu contohkan adalah 5 pangkat setengah, itu sama saja seperti akar 5. Lalu yang ketiga, jika koefisien reaksi kesetimbangan itu dikali dengan faktor N, jadi dimaksud itu adalah ini hubungannya dengan koefisiennya ya berarti ya, maka harga Kc akan menjadi Kc pangkat N. Ingat-ingat, jika dikali berarti dipangkatkan N. Seperti itu. Ini Ibu contohkan berarti H2 kali setengah O2 menghasilkan H2O. Kc-nya 1 kali 10 pangkat 8. Lalu ketika koefisiennya dikali dengan 2 semuanya, lalu hasil dari Kc-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat 8 dipangkatkan 2. Lalu yang terakhir, jika beberapa persamaan reaksi digabung atau istilahnya dijumlah, maka harga Kc total itu adalah hasil kali Kc dari reaksi yang digabungkan. Di situ kan Ibu tuliskan ada 2 reaksi, yaitu yang pertama udah ada reaksi Kc1 dan Kc2. Nah, ketika kedua persamaan ini dijumlah, maka harga Kc-nya adalah perkalian dari Kc1 dan Kc2. Seperti itu. Nah, Ibu contohkan di sini misal untuk memudahkan kalian memahami lagi, untuk reaksi NH3 dalam keadaan setimbang itu adalah setengah N2 plus 3/2H2. Kc-nya sudah diketahui 5,2 kali 10 pangkat min 5 pada 298 Kelvin. Berapa nilai Kc pada 298 Kelvin untuk reaksi berikut? Nah, reaksinya ini gimana? Yang pertama itu reaksinya dibalik dulu, lalu koefisiennya dikali dengan 2. Nah, ini berarti kita memprosesnya adalah dengan 2 kali proses ya. Oke, berarti yang pertama dibalik dulu. Kalau dibalik, ingat-ingat, dibalik berarti nanti Kc-nya akan jadi 1/.
1 per KC awal, berarti 1 per 5,2 kali 10 pangkat 5. Hasilnya berapa? 1,9 kali 10 pangkat 4. Nah, ketika reaksinya itu koefisiennya dikali dengan 2, dikali itu artinya nanti akan menjadi pangkat, berarti 1,9 kali 10 pangkat 4 nanti dikalikan atau dipangkatkan dengan 2, seperti itu. Oke, untuk lebih gampangnya lagi, mari kita latihan soal. Jadi anak-anak bisa mencatat soalnya terlebih dahulu di buku, lalu bisa diskusi lewat WA group seperti itu, oke? Nah, di sini soal pertama gini. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi PCl5 dalam keadaan setimbang PCl3 plus Cl2 pada suhu 760 Kelvin adalah 0,05. Jika konsentrasi awal PCl5 0,1 molar, pada keadaan setimbang PCl5 yang terurai adalah berapa? Ya, monggo dihitung. Lalu yang kedua, pada suhu tertentu terdapat dalam keadaan setimbang 1,2 mol gas N2, NO2 ya, 0,8 mol gas NO, dan 0,4 mol gas O2. Dengan persamaan reaksi 2NO2 dalam keadaan setimbang atau menghasilkan 2NO plus O2, hitunglah berapa persen derajat disosiasinya. Berarti nanti pakainya alfa. Berapa nilainya? Oke. Lalu next, pertanyaan terakhir yaitu ini. Soal ketiga ya berarti ya. Harga KC reaksi kesetimbangan sebagai berikut. NO plus setengah O2 akan menghasilkan NO, KC-nya 2. 2NO2 menghasilkan N2O4, KC-nya 4. Tentukan harga KC untuk reaksi N2O4 menghasilkan 2NO plus O2. Nah, berapa harga KC-nya gitu? Kan kita udah bahas tadi materinya. Oke, silahkan bagi yang bisa menjawab, nanti bisa memfotokan jawabannya di grup dan akan mendapatkan poin plus seperti itu. Oke, baiklah. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun masih bingung, monggo nanti silahkan bisa diskusi lewat WA grup. Tanya-tanya PC boleh atau di grup. Oke, sip. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.